Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harno Wahyu Utomo dari Prodi Manajemen. Kali ini saya akan membacakan rangkuman jurnal yang berjudul Pengembangan Sistem Komunikasi Pemasaran Terpadu Nelayan di Binuangan Malimping, Lebak, Banten. Nah, untuk abstrak, penelitian ini bertujuan untuk pengembangan sistem komunikasi terpadu nelayan pada nelayan yang ada di kawasan Malimping. Untuk melakukan pengembangan sistem komunikasi pemasaran terpadu tersebut, maka dilakukan penelitian analisis perilaku nelayan. Baruan komunikasi pemasaran terpadu yang menjadi unit analisis adalah iklan, hubungan masyarakat, penjualan langsung, promosi penjualan, dan pemasaran interaktif. Alat pengukuran tersebut menggunakan analisis SWOT, market share, dan juga matriks Ansoff dengan melihat tujuan dari nelayan, target konsumen, jenis pasar, tahap siklus, hidup produk yang diiklankan, dan kebijakan komunikasi nelayan di kawasan Malimping terhadap pesaing. Nah, untuk selanjutnya, perumusan masalah. Perumusan masalahnya adalah sistem pemasaran hasil penangkapan ikan di kawasan Malimping masih tergolong tradisional. Perlunya sistem komunikasi pemasaran terpadu agar meningkatkan pendapatan nelayan di kawasan Malimping. Perlunya analisis tujuan dari nelayan, keadaan konsumen, jenis pasar, tahap siklus hidup produk yang diiklankan, dan kebijakan komunikasi nelayan di kawasan Malimping terhadap pesaing agar meningkatkan pendapatan para nelayan di daerah Malimping. Nah, untuk selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh peningkatan pendapatan nelayan di kawasan Malimping. Nah, yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dari tujuan dari nelayan, keadaan konsumen, jenis pasar, tahap siklus hidup produk yang diiklankan, dan kebijakan komunikasi nelayan di kawasan Malimping terhadap pesaing berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan nelayan. Nah, yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana proses saluran penjualan hasil tangkapan ikan nelayan di daerah Malimping. Nah, untuk selanjutnya, solusi permasalahan. Dengan ditemukannya modal sistem pengembangan komunikasi pemasaran terpadu yang tepat, maka hasil penelitian ini mampu memberikan kontribusi sebagai bahan pengambilan kebijakan pemerintah daerah khususnya di kawasan Malimping untuk meningkatkan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal agar mampu meningkatkan daya saing daerah bersinergi dengan sektor lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam riset ini adalah metode deskriptif melalui pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data primer untuk melihat permasalahan secara langsung dengan mengadakan kegiatan wawancara, observasi, dokumentasi, studi pustaka, dan focus group discussion atau FGD kepada nelayan di kawasan Malimping, serta menggunakan data sekunder dari laporan hasil penjualan ikan 4 tahun terakhir dari 2015 sampai 2018 di kawasan Malimping. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi dengan mengumpulkan laporan hasil penjualan ikan selama 4 tahun terakhir dan menggunakan analisis SWOT dan matriks Ansoff serta analisis market share pada nelayan di Malimping. Dari data yang diperoleh, maka ditentukan variabel-variabel yang akan digunakan adalah bauran komunikasi pemasaran terpadu. Nah, untuk pembahasan, nelayan adalah istilah bagi orang-orang yang sehari-hari bekerja menangkap ikan yang hidup di dasar kolom maupun permukaan air. Perairan yang menjadi daerah aktivitas nelayan dapat merupakan perairan tawar dan payau. Di negara-negara berkembang seperti Asia Tenggara dan Afrika, masih banyak nelayan yang menggunakan peralatan yang sederhana dalam menangkap ikan.
Berbeda dengan negara-negara maju yang sudah menggunakan peralatan yang modern dan kapal besar yang dilengkapi dengan teknologi canggih. Nah, untuk hasil penelitian, dengan adanya peraturan dengan menjual hasil tangkapan nelayan ke TPI, maka telah mengubah pola penjualan ikan secara tradisional atau nelayan menjual langsung menjadi pola yang terpusat. Penjualan melalui TPI ini menjadikan harga ikan membaik sehingga pendapatan nelayan meningkat karena harga jual yang merata. Hasil laut yang dilelang di TPI adalah segala macam jenis ikan, kerang, udang, dan kerang itu sendiri tidak hanya berdasarkan jenis namun juga berdasarkan cuaca. Jika cuaca buruk, harga yang diberikan nelayan kepada tengkulak tergolong tinggi karena hasil laut yang didapat tergolong sedikit. Begitu juga sebaliknya. Jika cuaca bagus, maka harga yang diberikan akan lebih stabil. Nah, untuk kesimpulan dari jurnal ini adalah dari hasil analisa di atas, maka dapat disimpulkan bahwa nelayan harus membangun komunitas bersama untuk menaikkan harga hasil tangkapan tersebut. Dan kemudian dilanjutkan dengan pemasaran langsung kepada konsumen. Nelayan harus mencoba cara baru dengan memanfaatkan jenis pasar atau BAC untuk bisa menjadikan nilai tambah dari produk atau hasil tangkapan kepada konsumen secara langsung. Untuk melakukan penjualan langsung, maka nelayan harus menjual ikan atau seafood dalam bentuk olahan tertentu dan dijadikan makanan khas atau oleh-oleh Malimping dengan branding produk tersendiri. Nah, sekian pembacaan jurnal dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.